Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang telah menganugerahkan iman dan Islam kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan hidup beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah baik, maka ia akan dipahamkan ilmu agama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Para hadirin yang insya Allah senantiasa dalam curahan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahwasanya suatu ketika datanglah Sayyidina Umar bin Khattab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan menangis. Melihat kesedihan yang sangat dalam pada diri Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Umar, apa yang membuat dirimu menangis?" Sayyidina Umar pun menjawab, "Ya Rasulullah, di depan pintu rumah engkau terdapat seorang pemuda yang tangisannya membakar hatiku." Mendengar jawaban Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Umar, persilahkan masuk pemuda tersebut ke sini." Setelah Sayyidina Umar mempersilahkan masuk pemuda yang menangis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepadanya, "Wahai pemuda, apa yang membuatmu menangis seperti ini?" Pemuda tersebut pun menjawab, "Ya Rasulullah, dosa-dosaku yang sangat banyak telah membuatku menangis. Saya sangat takut sekali dengan kemarahan Zat yang maha perkasa kepadaku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Apakah engkau telah menyekutukan Allah?" Pemuda tersebut menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Apakah engkau telah membunuh seseorang dengan tanpa hak?" Pemuda tersebut pun menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosamu, walaupun dosa-dosamu tersebut sebesar 7 langit dan 7 bumi." Pemuda tersebut berkata, "Ya Rasulullah, dosa-dosaku melebihi 7 langit dan 7 bumi, melebihi gunung-gunung yang kokoh." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Lebih besar mana dosamu dengan dosa kursinya Allah?" Pemuda tersebut menjawab, "Dosaku lebih besar ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Lebih besar mana dosamu dengan arasnya Allah?" Pemuda tersebut pun menjawab, "Dosaku lebih besar ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Lebih besar mana dosamu dengan Tuhanmu?" Maka pemuda tersebut menjawab, "Allah lah yang maha agung dan maha mulia ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Tidak ada yang dapat mengampuni dosa yang besar kecuali Allah yang maha agung." Setelah berkata demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melanjutkan, "Ceritakanlah padaku tentang dosa-dosamu tersebut." Pemuda tersebut menjawab, "Sesungguhnya saya sangat malu kepadamu wahai Rasulullah." Setelah didesak oleh Rasulullah, akhirnya pemuda tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, saya dulu adalah seorang pencuri kain-kain kapan. Sejak 7 tahun yang lalu, sampai datangnya kematian salah seorang gadis anak dari seorang sahabat Ansar. Setelah gadis tersebut dikubur, saya mendatangi kuburannya. Lalu saya gali kuburnya dan saya keluarkan jasadnya dari kain kapannya. Setelah berhasil mendapatkan kain kapannya, saya bergegas pergi meninggalkan jasad tersebut begitu saja.
Namun setelah saya meninggalkannya, dalam beberapa langkah syaitan membisiki diriku agar aku kembali pada jasad tersebut dan menyetubuhinya. Setelah aku memuaskan hasratku pada jasad gadis tersebut, saya bergegas meninggalkannya. Namun setelah beberapa langkah saya berjalan, tiba-tiba jasad gadis tersebut berdiri lalu berkata, "Sungguh celaka sekali dirimu, wahai pemuda. Apakah engkau kelak tidak malu pada Zat yang maha membangkitkan pada hari kebangkitan, ketika kursi pengadilan telah ditegakkan, lalu orang-orang yang dijalimi mengambil hak-hak mereka pada orang-orang yang menjaliminya. Engkau meninggalkanku dalam keadaan telanjang, dalam kematianku, dan membiarkan diriku dalam keadaan berhadas besar di hadapan Allah Azza wa Jalla." Mendengar cerita dari pemuda tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun segera melompat dari tempat duduknya. Lalu beliau menghentakkan tangan beliau ke kepala pemuda tersebut sambil berkata, "Wahai fasik, apa yang membuatmu sangat butuh terhadap api neraka? Pergi dari hadapanku." Setelah diusir oleh Rasulullah, pemuda tersebut segera beranjak pergi dan bertobat meminta ampun kepada Allah Ta'ala selama 40 malam. Setelah selesai 40 hari, kemudian pemuda tersebut mendongakkan wajahnya ke langit sambil menangis dan berkata, "Wahai Tuhannya Muhammad, Tuhannya Adam dan Hawa, jika engkau mengampuni dosa-dosaku, maka kabarkanlah hal tersebut kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Tetapi jika engkau menolak untuk mengampuniku, maka kirimkanlah api dari langit supaya api tersebut membakar diriku agar aku kelak selamat dari siksa di akhirat." Setelah pemuda tersebut bermunajat kepada Allah, datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa pesan dari Allah Ta'ala. Malaikat Jibril berkata, "Keselamatan semoga selalu menyertaimu, wahai Muhammad. Tuhanmu menyampaikan salam kepadamu." Mendengar perkataan dari malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW pun berkata, "Dia adalah Assalam. Dari dialah segala keselamatan dan kepadanya lah keselamatan kembali." Malaikat Jibril pun berkata, "Allah Ta'ala berfirman kepadamu, wahai Muhammad, apakah kamu yang telah menciptakan makhluk?" Nabi Muhammad SAW pun menjawab, "Dialah yang telah menciptakanku dan menciptakan seluruh makhluk." Malaikat Jibril pun kembali berkata, "Allah Ta'ala berfirman kepadamu, wahai Muhammad, apakah engkau yang telah memberi rizki kepada mereka?" Nabi Muhammad SAW pun menjawab, "Dialah yang telah memberiku rizki dan memberi rizki mereka." Malaikat Jibril pun kembali berkata, "Allah Ta'ala berfirman kepadamu, wahai Muhammad, apakah engkau yang telah memberikan taubat kepada mereka?" Nabi Muhammad SAW pun menjawab, "Dialah yang memberikan taubat kepadaku dan kepada mereka." Malaikat Jibril berkata, "Allah Ta'ala berfirman kepadamu, wahai Muhammad, terimalah taubat hambaku, karena sesungguhnya aku telah menerima taubatnya." Mendengar perkataan dari malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW pun berkata kepada para sahabatnya, "Bawa ke sini pemuda tersebut dan sampaikanlah kabar gembira kepadanya bahwasanya Allah Ta'ala telah memberikan taubat kepadanya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Nisa ayat 106 yang artinya berbunyi, dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina wa Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.